Ada juga informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kronologi dan peran-peran pelaku. Ada yang menjadi eksekutor pembunuhan, ada yang merakit senjata, ada yang menjadi pemilik senjata, bahkan saya juga mendapati bila pelaku sudah melakukan riset terhadap target secara mendalam. Sampai rekaman ini dibuat, belum ada rilisan resmi terkait siapa dalang sesungguhnya dari rencana pembunuhan itu. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim ketiga yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Medio Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal setiap episode terbarunya. Di musim ketiga ini, saya akan berbagi cerita menarik seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan pandangan saya sebagai seorang jurnalis akan sebuah isu yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan apa yang menjadi latar belakang saya melakukan investigasi khususnya pada episode, kerusuhan makar dan sosok bersenjata api. Lalu apa yang menarik dari investigasi itu? Sebab memang yang diancam tidak hanya 4 orang, ya, ada pejabat-pejabat lain yang juga diancam seperti yang saya alami. Tapi saya kira kita tidak perlu surut ya dengan ancaman itu, dan kita tetap teguh untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keamanan nasional. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang kasus kepemilikan senjata api ilegal. Kali ini saya ingin kembali membahas pada sebuah kejadian yang terdapat di dalamnya adalah 4 tersangka yang ingin melakukan aksi pembunuhan terhadap 4 tokoh negara dan 1 pimpinan lembaga survei. Tentu Anda sempat ingat, kita mundur sekitar 3 tahun ke belakang, 2019. Aksi ini dilakukan tersangka dengan menggunakan senjata api laras panjang dan juga pistol. Kejadiannya terjadi berbarengan dengan adanya kerusuhan di depan kantor Bawaslu pada tahun 2019 silam, beberapa hari menjelang pengumuman presiden. Kejadian ini menguat setelah pemilu 2019 berlangsung. Rencana pembunuhan kepada 5 orang itu berbarengan dengan demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi di depan kantor Bawaslu oleh massa yang menolak hasil perolehan suara pemilu 2019. Tentu ini informasi yang didapatkan dari pihak keamanan, dalam hal ini adalah kepolisian, yang kala itu menyebutkan bahwa ada sejumlah tokoh dan juga pimpinan lembaga survei yang hendak dijadikan sasaran pembunuhan. Sejumlah bukti juga disampaikan terkait dengan ancaman ini oleh pihak kepolisian. Dan proses hukum lalu kemudian dilakukan. Siapa mereka? Siapa yang melakukan atau siapa yang mengancam ini? Tentu ini menjadi hal yang menarik. Aiman ikut terjun dalam proses penyelidikan untuk melakukan investigasi. Siapa saja orang-orang yang berada di balik ancaman ini? Bagaimana kemudian Pak Kiflan menyampaikan pada suatu tempat, saya tidak tahu karena ini beredar di media sosial, yang menyatakan bahwa tanggal 9 kita akan merdeka, kita akan datangi Bawaslu, KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Jokowi Ma'ruf, dan siapapun yang menghalangi kita akan kita lawan. Tidakkah kemudian itu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum? Masa pelanggaran hukum? Katanya kalau kita merasa tidak mendapatkan keadilan, kita melalui jalur hukum, ya KPU dan Bawaslu. Iya. Nah, kita datang ke KPU Bawaslu masa melanggar hukum. Jadi kita katakan kita merdeka. Merdeka kita di sana bahwa selama ini kita menyampaikan pendapat tidak bisa. Ya, dihalang-halangi, ya toh.
Sekarang kita nyampaikan, kita kan merdeka menyampaikan pendapat sama Bawaslu KPU. Itu yang merdekanya. Siapapun yang menghalangi akan kita lawan. Ya kita lawan. Lawan cara apa? Ya cara omong. Kan kita lawan. Ya toh? Lawannya apa? Dengan tembakan? Kan tidak. Kan saya nggak bawa pasukan untuk nembak. Kan saya tidak bawa pentungan. Tapi kan saya nggak lempar batu. masa juga luar biasa. Masa kan biasa. Kita lawan aja toh. Lawan, kita mengatakan pendapat kita gini. Jadi nggak kita tutup mulut. Itu kan merdeka toh. Kalau masanya chaos, kemudian terjadi sebuah peristiwa yang memang mengkhawatirkan, kan juga akhirnya ada revolusi juga. Bukankah itu kemudian menjadi masalah di kemudian hari, bahwa itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk jeratan makar? Itu kan kalau. Nyatanya kemarin kan nggak ada apa-apa. Waktu di Bawaslu, waktu mau banteng, ada nggak? Karena tidak ada izin katanya. Ya. Apakah di dalam undang-undang mengenai menyatakan kebebasan pendapat, nyatakan, apakah di undang-undang disebut harus minta izin? Kan tidak, bukan melapor, menyampaikan untuk pemberitahuan saja, bukan minta izin. Pemberitahuan 2 kali 24 jam. Sudah kita sampaikan, itu suratnya. Ya, toh? Kemudian disampaikan oleh seorang Kiflan Zain, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain di berbagai media sosial, kita akan lawan dan sebagainya, itu nggak lebih dari gertak sambal. Bukan gertak sambal, kan betul kita ngomong terus toh. Bukan gertak sambal. Kalau gertak sambal pedas gitu. Soal itu hilang pedas ya sudah. Nyata kan enggak toh. Kita lawan toh. Menurut rilis pers kepolisian, pada saat itu pihak polisian sudah memiliki nama pendana rencana aksi pembunuhan ini. Tapi sejauh pemaparan polisi, pihaknya masih enggan menyebutkan siapa tokoh itu. Sampai rekaman ini dibuat, saya garis bawahi ya, sampai rekaman ini dibuat, belum ada rilisan resmi terkait siapa dalang sesungguhnya dari rencana pembunuhan itu. Ini menarik. Siapakah ya? Tentu menjadi pertanyaan yang menarik. Saya mencoba untuk berkeliling dan saya dapatkan sejumlah nama yang menjadi tersangka pada saat itu, meskipun belum diumumkan. Lalu saya datangi satu persatu lingkungan rumahnya, dan saya dapatkan beberapa latar belakang di antaranya. Ada juga informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kronologi dan peran-peran pelaku. Ada yang menjadi eksekutor pembunuhan, ada yang merakit senjata, ada yang menjadi pemilik senjata, bahkan saya juga mendapati bila pelaku sudah melakukan riset terhadap target secara mendalam. Ini informasi yang saya dapatkan langsung dari lapangan. Pelaku sudah mencari tahu lokasi rumah target, membaca kegaduhan pasca pemilu, dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan yang menarik adalah ia bertransaksi senjata dengan menggunakan mata uang asing, yakni dolar Singapura. Siapakah mereka? Tentu ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Tapi sampai saat ini, sayangnya penyelidikan itu tidak terdengar lagi. Saya mendapati sejumlah data terkait hal ini, siapa mereka dan lain sebagainya, meskipun tidak etis rasanya ketika saya menyampaikan ini secara terang-menerang karena ini merupakan subjek penyelidikan dari pihak polisian. Tapi satu hal yang saya bisa sebutkan, ada kemungkinan sang pelaku ini berkorelasi atau berhubungan dengan mantan kekuasaan yang ada di Indonesia. Ada banyak, silakan Anda berpikir sendiri terkait dengan data yang saya dapatkan. Tersangka yang disebutkan terkait perencanaan pembunuhan 4 tokoh negara dan 1 pimpinan lembaga survei, maka 3 diantaranya merupakan mantan anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah diberhentikan. Dan 1 yang berinisial AF merupakan istri dari seorang anggota TNI Purnawirawan yang berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Kejadian kerusuhan, makar, dan sosok bersenjata api tentunya meninggalkan luka bagi demokrasi bangsa ini. Adanya pendemo yang tewas akibat senjata api menambah pelik kejadian ini. Fenomena seperti ini ada baiknya untuk dimitigasi dan dijaga agar tidak terjadi kembali. Tentu hasil investigasi ini perlu penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian, tapi juga jangan berhenti untuk kemudian menuntaskannya. Terlebih saat ini negara ini akan kembali merayakan pesta demokrasinya pada 2024, 2 tahun ke depan. Kejadian seperti ini berpotensi terulang. Dan ini akan menambah berat perkembangan negara untuk bisa berbenah dan kepastian hukum sehingga memunculkan efek jerah serta tidak mengulangi perbuatannya. Ini tentu menjadi perhatian bagaimana kemudian
aksi-aksi yang juga mungkin terjadi di Jepang misalnya, Shinzo Abe pada saat mendekati pemilu, lalu juga hal-hal lain yang kemudian terjadi misalnya di Turki, ini bisa diminimalisir, bisa dihilangkan, dan potensinya bisa diketahui sejak awal. Proses hukumlah yang bisa melakukan itu dengan tuntas. 4 target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional. Saya kok nggak yakin ya. Saya nggak yakin siapa sih yang mau melakukan itu, gitu. Yang jangan lebay lah gitu loh. Siapa? Tunjuk dong orangnya. Polisi itu gampang kok mendeteksi kalau misalnya mau mentarget. Dan itu pesan penting, saudara, bagaimana kemudian penuntasan secara hukum itu dilakukan agar tidak terjadi seperti negara lain, agar ada efek jera untuk kemudian tidak terulang kembali. Saya garis bawahi, ada penegakan hukum yang seharusnya tuntas dilakukan. Demikianlah, saudara, momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman yang saya dapatkan. Demikianlah, saudara, momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Kompas TV dan follow Spotify Podcast Aiman Wicaksono untuk terus tahu episode terbarunya. Sehat selalu untuk Anda semua dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada Podcast Aiman Wicaksono selanjutnya.